Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Robert Adawiyah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujroh pada transaksi keuangan syariah dengan mata kuliah transaksi keuangan syariah. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu mengenai ujroh. Ujroh di dalam kamus perbankan syariah yaitu imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerja yang dilakukan. Ujroh sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, yang mana arti ijaroh secara etimologi berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau pengganti. Sebab itulah atasabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru, yakni upah. Secara terminologi, ijaroh mempunyai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut Al-Bali, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut yaitu ganti atau al-iwad, baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Intinya bahwa antara ijaroh dan ujroh itu beda makna, tetapi dalam akad ijaroh ada juga ujroh yang timbul sebagai imbalan atas transaksi ijaroh atau sewa. Dalam landasan hukum firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Berdakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan hadis yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik Hamid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Thayyib membekam Rasulullah SAW lalu beliau membayar dia dengan satu sok kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya. Dalam fatwa DSN nomor 56 DSN MUI 5/2007 bahwa ujroh dalam ijaroh harus disepakati pada saat akad, akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujroh yang telah disepakati tersebut. Bahwa review atas ujroh dilakukan dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang review ujroh untuk dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah atau LKS. Adapun ketentuan hukum, yang pertama, review ujroh boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad ijaroh apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan periode akad ijaroh. Yang kedua, ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak. Yang ketiga, disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, dari ketentuan hukum yaitu review atas besaran ujroh setelah periode tertentu. Yang pertama, ujroh yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijaroh tidak boleh dinaikkan. Yang kedua, besaran ujroh boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas atau formula tertentu oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, peninjau kembali besaran ujroh setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad. Yang ketiga, dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk akad pertama harus dijelaskan jumlahnya,
untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumus yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan. Yang selanjutnya rukun ujroh. Menurut jumhur ulama, rukun ujroh ada 4, yaitu aqid atau orang yang melakukan akad. Orang yang memberikan upah disebut mu'jir, sedangkan orang yang menerima upah disebut mustajir. Yang kedua yaitu segat akad, adanya ucapan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah yang akan mereka terima. Yang ketiga upah dalam rukun Islam sebaiknya diberikan setelah mereka selesai bekerja, dan upah juga sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Yang terakhir dari rukun ujroh yaitu manfaat. Upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Yang selanjutnya yaitu syarat ujroh. Yang pertama adanya keridoan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua dari syarat ujroh yaitu ujroh disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga dari syarat ujroh yaitu tidak boleh sejenis dengan barang manfaat ijarah seperti upah menyewakan rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan ujroh pada transaksi keuangan syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.